Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono MPSI MPD, yaitu mantan penderita psikosomatis dan mantan penderita depresi. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Malam minggu, malam yang syahdu, tersenyum dulu. Ya, ayo. Tersenyum, tahan 7 detik. 7 detik saja, ya. Ayo, tatap wajahnya sini. Nah, itu yang cowok menjadi lebih ganteng, lebih manis, ya. Yang cewek menjadi lebih cantik, ya. Karena kecantikan seseorang, kegantengan seseorang itu ada pada senyumnya. Secantik apapun, kalau mulut ini dilipat, ya, ini jelek. Ayo buktikan siapa yang cantik. Coba Anda ngaca, ya, di cermin, terus Anda cemberut. Ini, ayo, jelek Anda, ya. Anda yang ganteng, coba Anda cemberut. Jelek Anda, apalagi saya yang jelek, kalau cemberut tambah lebih jelek. Tapi kalau senyum ya keren cerita begitu. Oke, anggap saja saat ini kalau Anda makan, saya menemani Anda makan, ya. Kalau Anda saat ini lagi memasak, anggap saja saya menemani Anda pada saat Anda masak. Kalau saat ini Anda lagi nyantai, anggap saja saya bersama Anda nyantai. Itu. Kalau saat ini Anda lagi menyapu, anggap saja saya bantu Anda untuk menyapu. Kalau saat ini Anda sedang tidur, anggap saja saya menemani. Tidak, kalau itu tidak, ya, gitu. Nah, ini saya mohon Anda tonton video ini sampai selesai. Karena apa? Ini yang akan saya bahas adalah terapi penyembuhan dengan membangkitkan kebahagiaan di jiwa kita. Saya yakin kok, ya, Anda saat ini walaupun tumpangan Anda, ya, mobil mewah, tapi saya yakin Anda tidak bisa merasakan kebahagiaan kalau masih menderita psikosomatis, ya. Anda tinggal di rumah megah, ya. Ya, saya yakin Anda tidak menikmati rasanya di rumah megah, ataupun bahkan Anda menginap di hotel yang mewah, ya. Hotel berbintang 5 atau berbintang 100. Itu Anda juga saya yakin tidak akan bisa menikmati megahnya, mewahnya hotel itu, indahnya kamar itu, gitu. Saya yakin karena saya adalah seorang pelakor, ya, pelaku tersangka dari anxiety psikosomatis, dan alhamdulillah sekarang saya sudah dibebaskan dari jeruji itu. Siapa Pak yang membebaskan? Allah, tentunya dengan ikhtiar. Ya. Nah, untuk bahagia, ya, bahagia ini saya jelaskan sekali lagi, ya. Ini itu adalah terapi kesembuhan yang sangat mendominasi kalau kita saat ini menderita anxiety, psikosomatis, asam lambung. Nah, dan ini saya ngomong itu ya mudah. Bagi Anda susah. Karena apa?
karena saya sudah sembuh. Jadi ngomong apapun ya gampang aja begitu. Tapi kalau saya masih menderita psikosomatik ya nggak mungkin saya bisa ngomong begini, nggak mungkin. Gitu, susah. Saya juga paham gitu. Anda lihat kolam aja, nggak usah lihat saya, nanti Anda terpesona. Lihat ikan saja ini. Kontras ya, baju saya warnanya merah, ikannya juga ada yang merah. Salah ya? Kuning. Oh, ternyata betul kata orang, cinta itu buta. Buta warna. Oke, yang baru bergabung ya. Tadi sudah saya jelaskan nama saya siapa. Bribka Suyono, anggota Polri, Polres Rembang, ya, Jawa Tengah. Saya adalah mantan penderita psikosomatik, asam lambung, anxiety, gitu ya. Oke, dan yang baru bergabung silakan Anda subscribe. Kalau Anda kepo dengan video-video saya yang dulu, silakan cari. Sudah saya atur itu, ada playlistnya, ya. Itu Anda tinggal terima matangnya, biarlah yang mentah-mentah itu saya olah, matangnya saya kasihkan untuk Anda semua. Itu ya, itu saya perkenalkan karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Anda percaya atau tidak? Percaya? Kalau saya tidak percaya, ya, karena saya belum kenal Anda, saya sudah sayang. Udah los. Kalau lucu nggak lucu ya. Kalau nggak lucu senyum saja ya. Tapi kalau lucu tertawa. Jangan cemberut. Jangan Anda bilang begini, Pak Yono mudah ngomongnya karena udah senyum. Jangan begitu ya. Ini saya dapatkan ilmu saya ini mahal loh ya, mahal. Kalau Anda konsultasi sama saya, ada yang bertanya, Pak biaya konsultasi berapa? Gitu. Ilmu saya ini harganya mahal. Gitu. Tapi mohon maaf, untuk sementara saya nggak menerima konsultasi lewat WhatsApp. Gitu. Ya, cukup Anda melihat video saya dan ikuti Instagram saya. Ya, Instagram saya judulnya namanya @suyono_listrik. Nah, itu sebenarnya saya sudah punya lama, tetapi ini baru saya aktifkan lagi gitu. Oke. Bahagia itu harus Anda paksa untuk saat ini. Kalau Anda dulu sewaktu masih sehat, bahagia itu bisa datang dengan tiba-tiba, ya. Ya, secara tiba-tiba, refleks saja bahagia itu datang. Tapi sekarang nggak bisa. Kita menunggu kebahagiaan itu nggak bisa. Harus kita jemput, harus kita paksa, memaksa untuk biar jiwa kita ini merasakan bahagia, gitu. Nah, dan untuk bahagia ini murah harganya, ya, murah sekali harganya dan mudah menerapkannya. Oh, susah sih. Kalau masih keadaan menderita psikosomatis, ya susah. Tetapi bukannya tidak bisa kita lakukan, ya. Ini saya ambil karena ya ini yang saya lakukan. Memang susah. Ya, saya menyadari itu. Itu. Ya. Ini tonton sampai selesai biar Anda paham nanti. Karena sakit pikiran, ya, psikosomatik itu kan sakit pikiran. Nah, kalau selama pikiran Anda cemberut, pikiran Anda kalut, ruwet, mumet, ya udah. Anda akan begitu terus. Anda harus memaksa. Anda paksa, ya. Paham ya? Oke. Untuk memaksa supaya kita bahagia, yang pertama kita itu ya Anda lah ya. Ya, saya mengingatkan diri saya juga, udahlah kita itu harus punya guru spiritual atau seorang konselor ataupun seorang motivator. Begitu ya. Guru spiritual ini sangat dibutuhkan sekali bagi orang yang menderita sakit pikiran. Kalau Anda tidak mempunyai guru spiritual,
ya Anda tidak bisa mempunyai bimbingan masalah agama gitu. Walaupun mungkin Anda ahli dalam agama ataupun Anda ahli dalam agama saat ini, ya mohon maaf, tetapi Anda perlu orang yang lebih pandai dari Anda. Di sini saya tidak lebih pandai dari Anda ya. Saya hanya sebagai motivator, memotivasi Anda ya. Saya nggak mau dianggap sebagai guru karena belum layak. Nah, carilah guru spiritual. Kalau ada Islam ya Ustaz ya, Pak Kiai. Terus kalau ada Kristen, pendeta. Kalau ada agama yang lain, misalnya Hindu atau Buddha itu yang biksu itu ya. Ya, pokoknya sesuai dengan agama Anda lah gitu. Itu. Atau Anda bisa konseling ke seorang psikolog. Pasti Anda bertanya, mahal Pak biayanya? Begini ya. Memang saya menyadari kalau ada saat ini keterbatasan biaya, ya udah cari guru spiritual. Dan tontonan Anda ya sering mendengarkan seorang motivator. Ya, bukan saya saja, banyak kok motivator di YouTube itu. Atau mungkin Anda punya teman yang sudah sembuh dari psikosomatis, Anda jadikan seorang motivator Anda gitu. Nah, karena itu penting sekali seorang guru spiritual. Dia itu nanti akan mengarahkan bagaimana walaupun mereka semua belum pernah mengalami ya, tetapi dari segi ilmu mereka tahu. Karena apa? Ya itu profesinya. Nah, yang kedua, Anda harus punya jadwal keseharian. Nah, ini pentingkah jadwal keseharian? Penting. Misalkan Anda dari bangun tidur itu sudah punya jadwal, yaitu saya bangun tidur, kalau saya muslim ya, kalau Anda muslim, sholat subuh, jalan kaki, di luar rumah berjemur di terik matahari pagi. Itu nanti siang saya akan istirahat sebentar, memanjakan jiwa dan raga saya, bisa dengan meditasi dan sebagainya ya. Terus nanti sore hari ya Anda ingin melakukan apa, olahraga saja. Kalau Anda misalnya hobi apa, Anda lakukan. Terus nanti sebelum maghrib Anda sudah mandi, setelah itu ada zikir, ada istighfar terus sambil mendengarkan lagu-lagu rohani, atau Anda mendengarkan sholawat sambil zikir, nah, atau Anda mendengarkan radio dan sebagainya. Terus nanti jam 8 malam saya harus sudah di tempat tidur, saya harus sudah meditasi atau relaksasi, saya harus mendengarkan sholawat dan sebagainya. Nah, begitu. Nanti kalau saya bisa bangun jam 3 sepertiga malam, saya sholat tahajud dan sebagainya. Nah, itu jadwalkan itu. Ya, gitu. Nanti Anda akan menemukan diri Anda yang sejati. Gitu. Kalau tidak percaya, lakukan saja. Ya. Terus yang ketiga, temukan hobi baru atau paksa diri Anda untuk menekuni hobi lama Anda. Saya yakin dulu misalkan Anda hobi apa, hobi mancing, hobi apa, hobi traveling, dan sebagainya, hobi masak. Tapi saat ini Anda kalau alami psikosomatis, hobi-hobi itu pasti ada tinggalkan. Saya dulu juga begitu. Saya hobi mancing, hobi piara burung, banyak sekali hobi saya, bulu tangkis dan sebagainya. Itu saya tinggalkan ya, karena saya malas untuk melakukan. Saya benci dengan hobi itu. Nah, saya temukan hobi baru, yaitu hobi baru saya adalah dengan membuat schedule atau jadwal keseharian saya itu. Nah, itu hobi baru saya. Dan akhirnya setelah sembuh, yaitu saya bisa memulai melakukan hobi-hobi saya yang lama. Dan untuk penderita psikosomatis, kalau ada ingin menekuni hobi lama, memang agak susah ya, agak susah. Saya dulu juga nggak bisa. Gitu. Saya paksa model apapun nggak bisa juga. Gitu ya. Jadi temukan hobi baru, yaitu dengan membuat schedule itu tadi, jadwal keseharian Anda. Ya itu. Terus yang keempat, tontonan Anda itu yang kalau bisa itu yang lucu-lucu ya. Jadi yang lucu-lucu. Pokoknya yang lucu-lucu. Entah film kartun. Kalau saya dulu nontonnya Upin dan Ipin, sudah. Upin, Ipin, SpongeBob. Terus apa ya? Upin, Ipin,
Ya dari Malaysia juga. Itu film kartun Tom and Jerry sampai hafal saya itu walaupun nonton itu ya terasa gimana gitu, tapi saya paksa. Itu harus dipaksa. Kalau nggak kita paksa ya ya sudah, kita nggak akan bisa tuh ya. Kemudian selanjutnya tetap jaga keharmonisan di dalam keluarga Anda, di rumah Anda. Nah, ini yang susah sebenarnya ya, karena apa, saya yakin ada pasangan yang mengerti akan keadaan kita, dan ada pula pasangan yang tidak mengerti akan keadaan kita. Karena sakit ini dibilang misterius ya misterius, dibilang kelihatan sehat ya kelihatan sehat, tetapi padahal sensasi itu kita rasakan, wah dahsyat sekali begitu. Mereka nggak paham gitu. Nah, tetap jaga keharmonisan di rumah tangga. Paksa itu Anda lebih baik itu punya satu mantra, yaitu apa? Ngalah gitu. Ngalah, mengalah gitu ya, walaupun itu susah. Karena dulunya saya itu orangnya egonya tinggi ya, setelah itu saya lebih baik ngalah saja gitu ya. Dan selanjutnya jaga juga keharmonisan di lingkungan rumah Anda ya, di pemukiman Anda, terus di tempat kerja Anda. Dan kalau bisa Anda itu berteman dengan orang yang humoris gitu, bukan berteman sama orang yang hororis ya. Berteman sama orang yang humoris, jangan berteman sama orang yang hororis ya, bicaranya masalah horor yang menakutkan dan sebagainya ya. Anda bertemanlah sama orang yang kocak ya, yang bisa membuat Anda tertawa gitu. Walaupun tertawa itu mahal kalau saat ini Anda menderita psikosomatis gitu ya. Anda harus paksa itu, cari teman yang humoris. Anda harus paksa, atau Anda bisa menjadi orang yang humoris sendiri itu. Terus yang selanjutnya ya, tadi kan menjaga keharmonisan di lingkungan kita, terus di tempat kerja kita, dan bergaul sama orang yang humoris gitu ya. Karena apa, pergaulan itu sangat menentukan, lingkungan itu sangat menentukan akan keadaan Anda, akan kesembuhan Anda begitu. Jangan salah ya, Anda yang selalu sensitif kalau bergaul sama orang yang hororis ya, jiwa Anda diracun gitu. Bukannya saya melarang Anda untuk milih-milih teman, enggak, sementara memang harus harus pilih-pilih dulu ya gitu. Terus usahakan untuk selalu tersenyum ya, tetapi ya jangan senyum-senyum sendiri di tempat umum. Anda kalau bertemu orang paksa untuk senyum, paksa Anda harus tersenyum, paksa senyum, walaupun hati Anda menjerit, Anda merasakan sensasi apapun ya sudah, paksa untuk tersenyum ya. Kalau nggak bisa tertawa, tersenyum saja gitu ya, atau tidak. Pokoknya untuk sementara ya, saya ini nggak, sebenarnya jangan Anda lakukan terus ya. Untuk sementara itu Anda pakai topeng dulu, dalam arti begini, pakai topeng itu pura-pura bahagia dulu ya, tapi jangan terus menerus gitu ya. Pakai topeng sementara ini, pakai topeng pura-pura bahagia, pura-pura ceria, pura-pura sehat. Itu nanti akan menjadi sugesti loh. Kalau Anda misalnya ditanya orang, gimana, sudah sembuh? Alhamdulillah sudah, kalau sudah. Jangan bilang begini, kalau Anda ditanya orang, gimana keadaannya, sudah sembuh? Aduh, ini batin Mas, makin lama makin begini, nggak tahu saya ini harus apa lagi. Nah, itu adalah sugesti yang buruk buat Anda. Itu adalah racun ya, racun yang akan mengkontaminasi di jiwa Anda gitu. Itu ya. Berbohong, apa itu berbohong Pak? Kalau berbohong demi kebaikan, mau apa lagi? Ya memang kita sehat kok secara jasmani kok, ya nggak bohong lah begitu. Hanya pikiran kita yang kacau begitu. Terus selanjutnya jangan banyak pantang makanan. Nah ini, kalau asam lambung Anda sudah sembuh, sudah mulai membaik ya, jangan banyak pantang makanan ya. Jangan banyak makan yang lembek-lembek, makan bubur, lemes Anda ya. Kalau sudah mulai membaik,
ataupun Anda kalau masih mengalami asam lambung, ya yang penting pedes, asam, sama pedes asam itu udah hilangkan dulu ya, hilangkan dulu. Tetapi kalau yang gorengan itu Anda kurangi begitu. Makan buah ya yang penting jangan asam gitu. Walaupun semua buah itu ada kebanyakan mengandung vitamin C, tetapi Anda bisa memilih. Kalau dulu saya pisang itu saya makan, pepaya saya makan gitu. Kalau Anda pantang makanan terus, nanti misalnya Anda ini pantang makan udah lama, terus suatu saat Anda makan pisang, terus ada sedikit sensasi, itu yang Anda salahkan pisangnya gitu. Padahal itu belum tentu pisang itu yang membuat Anda itu merasakan sensasi. Nah gitu, jangan salah ya. Kalau Anda sudah mulai bangkit dari asam lambung, ya makan pedas sedikit nggak apa-apa. Kenapa? Pedas itu bisa membangkitkan hormon kebahagiaan, hormon endorfin kalau nggak salah. Kalau salah mau dikoreksi ya. Gitu. Makan enak pun ya, gimana caranya? Wah, makan ini itu bisa menimbulkan rasa bahagia. Ya. Kalau Anda pantang makanan, banyak sekali Anda pantang, ini nggak mau, hanya nasi saja. Wah, dulu saya juga begitu kok, agak bahagia saya. Gitu. Ya, jadi mungkin hanya itu saja. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya untuk mengungkapkan ini semua, ya nanti kuota Anda akan habis. Banyak sebenarnya. Untuk mencari kebahagiaan, untuk memaksa kita supaya bisa bahagia itu sebenarnya banyak sekali ya. Tapi hanya ini yang bisa saya utarakan. Oke, tetap semangat. Ketahuilah, badai pasti berlalu dan semua akan indah pada waktunya. Salam sehat dan cerita Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.